Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dela di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber kita. Beliau merupakan mahasiswa dari kampus ternama kita, Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Bersama Kak Galang. Halo Kak Galang. Halo, Kak Galang gimana kabarnya? Baik. alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasanya juga pastinya lancar ya Oh, Kak. alhamdulillah, Alhamdulillah. pasti lancar lah. Nah Kak, sedikit berbincang-bincang dulu nih Kak. Kak Galang ini mengikuti salah satu organisasi internal kampus ya Kak, Ya. yaitu di Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Mhm. Dan sekarang sudah mau turun jabatan ya Kak. Dan Ya, sekarang juga Kak Galang mencalonkan, lebih tepatnya dicalonkan dicalonkan. sebagai ketua dari HMPS MPI. Ya. Bagaimana sih Kak perasaan Kak Galang setelah ditunjuknya menjadi calon ketua HMPS MPI Kak? Awalnya saya tidak expect gitu mau ditunjuk gitu kan sama teman-teman buat menjadi ketua HMPS yang selanjutnya gitu. Bagaimana perasaan Kak Galang gitu Kak setelah ditunjuknya menjadi ketua HMPS MPI, dan apakah Kak Galang sudah memikirkan kegiatan apa yang nantinya akan dilaksanakan Kak? Mhm. Buat yang akan dilaksanakan gitu kan. Saya akan pastinya saya ingin HMPS SMP ini mengenalkan lebih jauh Stitnu gitu. Ingin mengharumkan lah intinya Mengharumkan, itu. menyebarluaskan nama Stitnu ya Kak. Iya, Terlebih Stitnu ini masih terbilang kampus yang baru ya iya, iya. Kak. Seperti itu. Selain Kak Galang berkuliah nih Kak, perkuliahan ini kan bisa disebut dengan menunda pengangguran nih Kak. Nah, Iya. apakah ada minat yang lain Kak selain menjalankan perkuliahan dari Kak Galang? Kalau minat tentunya pasti banyak. Yang pertama kan saya lumayan suka olahraga gitu. Nah, di sini di kampus ini kan selalu memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan diri gitu. Tentunya pasti mengembangkan minat saya dan bakat saya gitu. Nah, salah satu minat Kak Galang salah satunya tadi di minat olahraga ya Kak. Ya. Nah, Kak Galang ini kan menjalani perkuliahan ya Kak, tentunya banyak tugas-tugas yang numpuk ya Kak. Salah satunya Mhm. tugas jurnal dan artikel. Dan saya tahu nih Kak, salah satu karya tulis Kak Galang yang berjudul Panduan Peningkatan Potensi Pertumbuhan dan Pengembangan Siswa melalui Lensa Bimbingan Konseling. Ya. Nah, terkait judul ini nih Kak, saya jadi penasaran, kenapa sih Kakak memilih judul dengan artikel memilih artikel dengan judul ini Kak? Dan Kak Galang ini kan masuk di jurusan manajemen pendidikan Islam. Kenapa Ya. Kakak mengambil bimbingan konseling Kak? Eh, oke. Yang pertama, saya lumayan tertarik gitu dengan bimbingan konseling ini. Soalnya kan langsung berhubungan dengan siswa gitu kan, dengan minat-minat siswa atau bakat-bakat siswa itu. Nah, saya ingin membantu siswa-siswa eh, mencari minat dan bakatnya mereka gitu untuk memajukan menjadi membuat mereka menjadi generasi emas lah itu. Selain menangani siswa yang bermasalah, dari bimbingan konseling terdiri oh, Kak. Terkait dari karya tulis yang Kak Galang tulis tentang bimbingan konseling nih Kak. Bimbingan konseling selain menangani siswa yang bermasalah, tugas yang lain dari bimbingan konseling ini apa saja sih Kak? Eh, Tentunya yang pertama pasti mencari minat dan bakat mereka itu yang terpendam ya. Ya terus yang kedua eh, membantu dan mencari solusi dari permasalahan yang dimiliki setiap siswa. Terkait hal ini nih Kak, apakah layanan bimbingan konseling ini melibatkan seluruh stakeholder di lembaga tersebut Kak? Tentu pastinya melibatkan ya, misalkan ada perundungan di satu kelas nih. Nah kan yang berhubungan langsung di dalam kelas itu wali kelas. Iya Nah, betul. bila mana ada siswa yang dirundung, terus kalau misalkan wali kelasnya cuek terhadap murid-muridnya, pasti
guru BK gak ada otomatis gak ada laporan. Nah, kalau misalkan seperti itu, bagaimana guru BK mau menangani permasalahan tersebut kalau misalkan wali kelas atau stakeholder yang ada di sekolah tersebut tidak tidak eh, ikut tidak berperan aktif semua ya Kak. Iya. ya Nah, jadi intinya seluruh stakeholder di lembaga ini mengikuti berperan aktif juga ya Kak dalam bimbingan konseling iya ya ini, harus. seperti itu. Terkait membahas dari bimbingan konseling itu juga Kak, apakah ada hambatan Kak bagi para pembimbing BK dalam membimbing untuk meningkatkan potensi siswa seperti sikap anaknya yang tidak bisa diatur seperti itu Kak? Apakah ada hambatan yang lain Kak? Tentunya banyak. eh Misalkan kalau lembaga pendidikannya tidak memiliki fasilitas yang memadai gitu atau yang bisa menyalurkan bakat dan minat mereka, pastinya akan terhalangi gitu. Dan terus hambatannya bila ada orang tua yang tidak merestui anaknya, padahal anaknya berminat dan berbakat di dalam satu bidang, misalkan olahraga gitu, misalkan sepak bola, tapi orang tuanya tidak, Melarang gitu ya Kak? iya, melarang dan tidak merestui, kan itu juga menjadi suatu hambatan. Juga para siswa tentunya memiliki banyak sekali permasalahan di sekolah ya Kak, seperti Mhm. tekanan akademis, masalah identitas, pemilihan karir dan banyak lagi ya Kak. Bagaimana sih Kak bimbingan konseling bisa memberikan solusi bagaimana sih Kak bimbingan konseling bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut Kak? Yang pertama ini bimbingan konseling akademis merupakan bagian dari layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menghadapi tantangan akademis dan mencapai potensi akademis mereka yang maksimal. Ada dua aspek utama dari konseling akademis ini. Yang pertama ada penyusunan rencana studi personal dan pemberian teknik manajemen waktu. Jadi bimbingan konseling ini bekerja sama dengan siswa untuk merancang rencana studi personal yang mendalam terhadap minat mereka, em, dah dalam minat mereka dalam berbagai mata pelajaran serta memahami terhadap kemampuan akademis mereka. Nah, jadi kesimpulannya nih Kak, dengan adanya bimbingan konseling ini membantu para siswa yang mempunyai bakat tertentu nih Kak, bisa mengembangkan bakatnya dan apabila ada masalah bisa langsung pihak BK bisa langsung memberikan solusi terhadap permasalahan itu ya Iya, Kak. iya. Nah, baiklah itulah beberapa pemaparan dari Kak Galang. Terima kasih Kak Galang sudah menyempatkan waktunya untuk Iya, mengisi podcast sama-sama. pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat opini, itulah pemaparan materi pada podcast kali ini. Semoga sahabat-sahabat opini tetap diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin amin ya Allah ya rabbal Amin. alamin. Nantikan podcast opini selanjutnya. Saya Dela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.